Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joycelyn Dealiva dengan NIM 2457301073 dari kelas 2 SIC. Pada pertemuan kali ini, saya akan menunjukkan hasil perbaikan dari proyek saya, yaitu dengan tema Posyandu di halaman Yes, dan juga menampilkan perbedaan-perbedaan dari komitnya, itu di mana untuk setiap soal sebanyak 4 soal. Pertama, di sini saya sudah buat masing-masing komit untuk tiap soal. Kita bahas dulu yang pertama dulu. Nah, untuk yang pertama, bisa dilihat komitnya seperti ini atau perubahannya seperti ini. Bisa dilihat di sini saya mengubah direktorinya agar sesuai dengan yang diberi perintahnya, yaitu membuat halaman views-nya, yaitu ada folder layout dan guest. Nah, isinya itu masing-masing memiliki komponen-komponen dari partial view yang berulang, di mana ada footernya, ada header, JS blade-nya, dan juga bentuk dari layout partial view tersebut. Lalu di sini juga ada saya buat untuk folder pages-nya, yaitu ada untuk halaman loginnya, ada untuk login dan register. Lalu juga di sini ada untuk tabel untuk nampilin views dari database Posyandu, ada create, edit, dan index. Begitu juga dengan untuk halaman warga dan juga yang lain-lainnya. Jadi untuk perubahannya, yang pertama itu di sini bisa dilihat kalau dia menyatakan kalau dia mau memindahkan file footer ini yang sebelumnya itu saya masukkan di folder komponen lain. Di sini dia menyatakan kalau halaman footer ini sudah dipindahkan di folder resource views layouts/guest, dan juga di situ berada footernya. Begitu juga dengan halaman layoutnya, yaitu khususnya untuk head. Nah, di sini juga ada sedikit perubahan di bagian headernya. Bisa dilihat di sini saya menghapus baris ini dan mengubahnya menjadi seperti ini. Lalu juga baris ke-80 juga saya ubah menjadi seperti ini. Dan juga untuk baris yang ini saya melakukan perubahannya seperti ini. Nah, di sini juga saya ada tambahan, di mana di soal pertama tadi dikatakan bahwa menyesuaikan headernya. Nah, di sini sebelumnya itu saya nggak ada yang namanya navigasi bar untuk tentang dan kontak. Makanya di sini saya menambahkan navigasi bar, yaitu 2 navigasi bar tentang dan juga kontak. Nah, untuk perubahan headernya seperti ini, di mana saya ada menambahkan navigasi bar tentang dan juga kontak. Nah, sama juga untuk yang komponen JS Blade tadi, itu saya melakukan pemindahan ke folder layout. Nah, di sini karena di commit sebelumnya saya letak komponen-komponen ini di folder lain, maka otomatis di bagian blade-nya saya ubah lagi, di mana yang sebelumnya itu saya buatnya dia include layouts.head karena sebelumnya itu slash guest-nya itu folder guest-nya itu belum ada. Di sini saya udah tambahkan. Otomatis di main-nya itu semua main saya ubah layouts-nya menjadi layouts.guest.head. Begitu juga dengan untuk header-nya.
Di sini juga bisa lihat footernya yang sebelumnya adalah layouts.footer diganti menjadi layouts.guest.footer. Begitu juga untuk yang JS, dan juga untuk halaman dari loginnya, untuk partial view di halaman login yang sebelumnya saya buat extends layouts main, saya ubah menjadi layouts.guest.main. Begitu juga untuk halaman-halaman lainnya, saya melakukan perubahan agar partial view-nya itu dapat diterapkan dengan baik. Mana untuk register, saya membuatnya seperti ini. Untuk halaman dashboard-nya juga seperti itu. Halaman create untuk Posyandu, edit Posyandu, dan juga untuk halaman indeks Posyandu. Di sini yang sebelumnya itu mengextend ke layout.main, saya melakukan perubahan menjadi layouts.guest.main. Nah, selanjutnya itu yaitu untuk soal kedua, di mana soal kedua itu diminta untuk menerapkan icon-icon dan juga menambahkan halaman about-nya. Nah, di sini kita bisa lihat komit soal kedua. Nah, di sini bisa dilihat saya menambahkan page file baru, yaitu about.black.php, dimana ini merupakan views untuk halaman about itu sendiri. Nah, lalu di perubahan sebelumnya itu di bagian navigasi barnya saya belum menerapkan yang namanya icon, penerapan icon. Oleh karena itu di sini ada perubahan di mana yang sebelumnya itu hanya menunjukkan teksnya saja, dan saya mengubahnya menjadi kodenya seperti ini, dimana dengan kelas yang ini dia akan menambahkan ikonnya, lalu juga akan menambahkan teksnya. Begitu juga untuk yang lainnya, dimana untuk halaman profilnya juga saya tambahkan icon. Yang halaman loginnya, untuk tombol login itu sendiri, tombol logout, dan juga ini untuk tambahan navigasi bar lainnya. Saya terapkan icon-icon tertentu sesuai dengan apa yang ada di teks navigasi barnya. Nah, di sini bisa dilihat ini hanya coding ini hanya merupakan styling untuk teksnya. Oleh karena itu nanti hanya tampilan teksnya saja di navigasi barnya. Di sini saya ada menambahkannya lagi agar dia menampilkan icon-iconnya dengan kelas-kelas tertentu. Begitu juga untuk yang home, saya menambahkan icon untuk datanya seperti ini, data warga dan juga data posyandunya. Nah, di sini juga saya mengubah navigasi barnya agar bisa mengarah ke halaman about atau views about. Yang sebelumnya itu bisa dilihat di sini dia hanya membuat teksnya tentangnya saja. Jadi kalau misalnya kita coba untuk akses halaman tentangnya, itu dia nggak akan ke halaman apapun karena dia belum terhubung ke viewsnya secara langsung. Di sini agar terhubungnya saya mengubahnya menjadi seperti ini dengan menambahkan root about-nya. Nah, root ini juga saya ada tambahkan di halaman web.php-nya. Bisa dilihat di sini saya menambahkan root-nya, yang dimana kalau dia mengakses halaman /about, dia akan ke view-nya yang berada di folder page dengan nama about dan diberi nama about. Nah, lalu yang seperti ini, icon-icon lainnya juga saya tambahkan yang sebelumnya tidak ada icon, jadi ada icon. Lalu yang selanjutnya itu adalah tentunya membuat isi dari halaman about itu sendiri. Nah, untuk halaman about itu sendiri bisa dilihat seperti ini. Nah,
Di sini juga saya sudah sesuaikan agar partial view-nya bekerja, yaitu dengan memanggil layouts.guest.main beserta dengan konten-kontennya atau isi dari halaman about itu sendiri. Nah, kurang lebih untuk penerapan ikon-ikonnya yang berada di navigasi barnya yang sebelumnya ada menjadi ada untuk pemanggilan kelas-kelas per ikonnya. Lalu juga untuk penambahan halaman about-nya yang saya masukkan di halaman pages, dan juga isi dari kontennya disesuaikan. Lalu penyesuaian juga di bagian navigasi barnya agar views dari about ini bisa dipanggil di navigasi barnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga, di mana soal ketiga itu diminta kita untuk membuat floating button untuk menambah tombol WhatsApp, yang dimana kalau kita klik dia akan mengarahkannya ke halaman WhatsApp kita atau WhatsApp pribadi saya. Di sini kita bisa lihat aja coding dari commit-nya atau perubahannya. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada penambahan 72 line dan juga 5 yang berubah. Nah, di sini saya menambahkan halaman kontak agar agar navigasi bar yang sebelumnya saya tambah itu lebih menarik dan juga dapat diakses. Nah, di sini bisa dilihat saya ada perubahan untuk bagian kontaknya untuk navigasi barnya, di mana saya sudah menyambungkannya biar terhubung ke viewsnya yang kontak. Nah, di sini juga ada penambahan untuk di bagian main.bat.php atau juga bisa dibilang app.bat.php. Di sini saya ada penambahan codingnya seperti ini. Jadi coding ini merupakan coding untuk membuat floating button untuk tombol WhatsApp tersebut. Di sini dia akan, kalau kita klik dia akan lari ke link yang ini, dimana merupakan link dari WhatsApp saya sendiri. Nah, itu merupakan penambahan di bagian main.bat.php. Jadi kalau misalnya kita akses ke setiap halaman, maka button floating button dari WhatsApp ini akan tetap muncul karena dia berada di main.bat.php. Nah, di sini juga saya ada menambahin di halaman kontaknya karena di dashboardnya itu untuk tampilannya saya ada dia nyambung ke halaman kontak. Lalu di sini juga saya ada penambahan views dari si kontak tersebut dengan isi-isinya. Di sini juga saya ada menambahkan tombol WhatsApp yang kurang lebih sama seperti yang ada di Blade tadi dengan CSS-nya tersendiri, lalu juga memanggil link nomor kontaknya. Lalu juga tentunya karena saya membuat halaman kontak yang baru, saya menambahkan root agar terhubung dari dashboard ataupun navigasi barnya ke pages di kontak ini. Nah, karena itu kalau kita akses slash kontak, dia akan return view di folder pages dan mencari yang namanya file kontak, dan juga di filter view tersebut diberi nama kontak. Nah, jadi kurang lebih untuk soal yang ketiga untuk penambahan dari tombol WhatsApp tersebut seperti ini, dimana yang sebelumnya itu belum ada sama sekali. Di sini dilakukan penambahan coding dari line 19 sampai 27 yang seperti ini. Dan tentunya yang terakhir itu kita akan membahas soal yang keempat, di mana soal keempat ini kita akan menyesuaikan halaman view dari website saya agar sesuai dengan tampilan untuk guest. Jadi di sini kita bisa lihat aja. Nah, di sini perubahannya seperti ini. Nah, jadi di halaman
indeks saya, indeks untuk posyandunya sebelumnya saya buat dalam bentuk tabel. Bisa dilihat nih di bagian ini bentukannya masih tabel, dimana tabel ini seharusnya untuk admin. Di sini saya melakukan perubahan, bisa dilihat coding ini saya hapus, lalu saya sesuaikan lagi agar dia sesuai dengan bentuk card atau tampilannya yang seperti kartu. Jadi di sini saya melakukan penambahan di codingnya yang seperti ini. Di sini juga untuk tombol tambahnya, tambah data posyandu. Nah, yang awalnya seperti tabel ini ada seperti ini, yang awalnya bentukannya tabel, saya ubah menjadi seperti ini. Jadi bentukannya nanti akan jadi bentuk card. Bisa dilihat dia memanggil CSS dengan nama card body. CSS-nya itu menyesuaikan lagi sehingga dia bentuknya nanti jadi card. Di sini ada dia memanggil data dari alamat, data RT RW, data kontaknya juga. Nah, di sini juga saya melakukan sedikit perubahan agar tombolnya itu lebih enak untuk dilihat. Tampilannya tombolnya seperti ini. Dan lalu di sini kalau misalnya datanya belum ada sama sekali, maka dia akan menunjukkan belum ada data posyandunya. Itu untuk indeks dari si posyandunya. Di sini juga saya melakukan perbaikan dari partial view-nya. Yang awalnya saya manggil layout.main. Di sini saya melakukan perubahan menjadi layouts.guest.main dikarenakan main saya itu saya masukkan atau saya pindahkan ke folder guest. Jadi untuk setiap halamannya saya ubah extend-nya agar sesuai atau bisa ditaruhkan view-nya dengan benar. Bisa dilihat di sini juga sama. Lalu di sini saya ada melakukan sedikit perubahan untuk halaman backgroundnya jadi putih biar dia lebih enak dilihat. Karena kalau warnanya bertabrakan itu menurut saya kurang sesuai, jadi saya buat jadi warna putih. Nah, lalu untuk tombol aksinya juga saya ubah biar lebih enak juga untuk dilihat, biar lebih menarik atau sejajar juga dengan tombol aksi lainnya. Bisa dilihat seperti ini, perubahannya dari yang seperti ini jadi seperti ini. Dan juga di sini yang sebelumnya saya buatkan kalau kita back ke halaman tertentu, maka dia akan ke link yang sebelumnya. Di sini saat saya coba ternyata ada yang janggal, jadi saya ubah aja agar dia lari ke halaman dashboard saja. Begitu juga untuk data warganya saya ubah juga extend-nya biar sesuai. Nah, di sini yang awalnya tabel saya berupa bentukan tabel atau baris kolom gitu, saya ubah biar sesuai dengan bentuk card. Di sini bisa dilihat dia memanggil kelasnya sendiri, yaitu untuk bentukan cardnya. Saya melakukan perubahan seperti ini. Lalu juga di sini saya ada sedikit perubahan. Di sini juga jadi seperti ini. Nah, di sini juga bisa dilihat kalau sebelumnya ini bentukannya tabel karena dia ada TD, TR, dan TH, maka otomatis bentukannya pasti tabel. Di sini saya berubahnya jadi card. Bisa dilihat seperti ini. Untuk tampilan jelasnya nanti akan saya tunjukkan di halaman di seksi segmentasi output. Namun untuk tampilannya seperti ini, dimana yang awalnya itu bentukannya tabel,
atau memakai baris atau kolom, jadi bentukannya card. Karena di sini saya mengambil guess. Jadi untuk soal nomor 4 kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya itu saya akan menampilkan outputnya secara keseluruhan untuk keempat soal tersebut. Nah, di sini saya sudah buka outputnya. Nah, sebelumnya itu saya belum ada ikon-ikon ini seperti ikon rumah, ikon database, ikon informasi, ikon telepon. Begitu juga untuk ikon email ini dan juga ikon lokasi. Sebelumnya itu belum ada. Dengan pemanggilan bootstrap yang sesuai atau yang tepat, maka tampilannya akan jadi seperti ini, di mana halaman navigasi bar saya itu ada ikon-ikon yang sesuai. Bisa dilihat home-nya sendiri, database-nya, tentang dan juga kontak. Lalu untuk button WhatsApp-nya bisa dilihat di bawah sini. Jadi kalau kita klik button WhatsApp ini, maka dia akan lari ke website atau link WhatsApp-nya di mana akan menyambung ke WhatsApp saya. Floating button ini bisa diakses di halaman mana aja. Jadi kalau misalnya kita ke halaman tentang, maka bisa dilihat di bawah sini dia masih ada untuk button floating button tersebut. Nah, di sini juga ada untuk halaman tentangnya di untuk nomor kedua ada penambahan halaman tentang. Di sini halaman tentangnya seperti ini untuk tampilannya. Jadi ada kurang lebih gambar agar lebih menarik dan juga deskripsi singkat. Lalu juga di sini saya ada penambahan nilai-nilainya dengan animasi-animasi tertentu. Nah, di sini juga saya ada sebelumnya tadi ada penambahan halaman kontak untuk penambahan di nomor 3 tadi biar jadi kalau misalnya kita akses halaman kontaknya, maka di sini juga ada yang namanya floating button untuk WhatsApp tersebut. Jadi kalau misalnya ada di bawah sini kurang jelas, guys bisa istilahnya akses juga di halaman navigasi bar kontak. Di sini bisa dilihat dengan ikon-ikonnya, dengan animasinya juga, dan juga informasi-informasinya. Lalu untuk nomor satunya tadi, kalau misalnya kita hanya bisa akses ke slash saja, maka dia akan ke halaman dashboardnya. Karena di halaman rootnya saya sudah ubah yang dari dia awalnya welcome alias default dari Laravel-nya tersebut, saya ubah dia ke dashboard saya. Lalu untuk halaman dashboardnya seperti ini tampilannya, sudah menerapkan ikon-ikon yang sesuai. Lalu untuk tampilan dari datanya, kita sebagai contoh, di sini data warga sebelumnya itu saya buat dalam bentukan tabel begitu, yang harusnya untuk admin. Di sini saya ada perubahan, dia jadi bentuknya seperti ini agar lebih enak dilihat. Jadi bisa dilihat dia akan mengambil data kalau kita tambah warganya. Jadi dia akan bentukannya seperti card. Begitu juga untuk data dari posyandunya bentukannya seperti card juga. Lalu begitu juga untuk halaman profilnya. Lalu juga untuk halaman editnya saya sesuaikan agar lebih enak dilihat. Dan juga kalau misalnya untuk bagian password hashnya itu, di sini saya akan coba logout. Nah, kalau hash itu otomatis dia akan mengenkripsi dari passwordnya. Di sini misalkan saya udah ada buat akunnya. Nah, otomatis dia akan membuatnya jadi tak terlihat karena dia memakai hash untuk nggak nampilin password tersebut. Jadi kalau kita masuk, maka dia akan menampilkan alert atau notif tersendiri, yaitu selamat datang. Dan juga untuk
forum dari tambah posyandu saya sesuaikan lagi agar lebih menarik untuk dilihat. Jadi kurang lebih untuk tampilan dari project saya seperti ini, dimana partial view-nya sudah diterapkan. Jadi untuk setiap partial view itu bisa dilihat komiknya, dia akan menyesuaikan lagi dengan di mana file tersebut dipindahkan. Jadi bisa dilihat di sini yang sebelumnya saya nggak pakai folder layouts.gas/gas, maka untuk partial view-nya di main-nya itu harusnya seperti ini. Tapi di sini saya pindahkan lagi biar partial view-nya setidaknya lebih rapi, atau bagian-bagian yang berulang itu nggak keulang lagi. Jadi saya sesuaikan dia dengan include-nya sesuai dengan penempatan foldernya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perbaikan dari project saya, yaitu halaman posyandunya. Kurang lebih perbaikannya seperti itu, dimana ada penerapan icon, ada untuk halaman dashboardnya bisa diterapkan, penambahan halaman kontaknya atau halaman tentangnya, beserta juga dengan partial view-nya biar nggak terulang, yaitu untuk navigasi barnya, JS-nya, CSS-nya, dan juga footer-nya, dan juga penambahan button WhatsApp untuk setiap halamannya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu perbaikan dari project saya. Kurang dan jika ada kesalahan mohon maaf. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih.